yaitu terkait dengan Pancasila sebagai paradigma Oke, saya ingin tanya kira-kira yang tahu tentang pasti kan bantu saya mana namanya. Oke, berarti kan tadi. Silakan. Oke, pada sejatinya Pancasila itu diharapkan menjadi sebuah paradigma dalam membangun suatu model masyarakat atau memperbarui sistem tatanan sosial budaya. Ada dua fungsi Pancasila menurut kerangka pikir menurut sastra Prateja. Yang pertama adalah dasar visi yang harus memberi inspirasi untuk membangun masyarakat Indonesia bangsa yang kita. Yang kedua adalah sebagai nilai-nilai dasar yang menjadi referensi sosial budaya. Yang pertama, Pancasila sebagai paradigma pembangunan pendidikan. Pancasila sangat penting katanya untuk pembangunan paradigma, pembangunan ideologi. Silakan dibaca di handout yang saya berikan ya. Dipelajari dan tolong dipahami. Nanti kita bahas ketika tatap muka minggu depan. Sepakat? Iya Pak, sepakat. Oke. Itu harus dipahami karena ini sebagai kerangka dasar pikir dan juga dasar gerak kita sebagai warga negara yang harus senantiasa berpegang teguh kepada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dalam konteks politik, Pancasila itu harus mengatasi yang namanya permasalahan politik. Nah, di mana dalam konstitusi kita itu adalah menggunakan sistem demokrasi dan dalam demokrasi itu tujuannya adalah untuk mewujudkan civil society atau masyarakat yang madani. Ya, jadi negara kita menggunakan sistem politik yang benar-benar demokratis. Kita lihat dari pilkada yang sudah berjalan di Indonesia, itu sudah menggunakan sistem politik yang sangat demokrasi. Artinya di sini kedaulatan rakyat benar-benar diperhatikan. Ya.
karena yang memilih langsung adalah rakyat. Jadi demokrasi rakyat yang dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Persoalannya, demokratisasi ini belum seluruhnya mewujudkan civil society, karena kita lihat dalam fenomena-fenomena demokrasi yang sekarang masih banyak oknum yang terlibat dalam kasus korupsi dan lain sebagainya. Ini yang juga harus kemudian menjadi perhatian kita semua, terutama kita sebagai mahasiswa harus menghindari perilaku korup, terutama dalam hal yang terkecil, dalam dunia diri sendiri, kampus, keluarga, dan masyarakat. Ini penting, karena saya selalu menekankan kepada kalian, sebelum kita memberikan atau menjadi pemimpin orang lain, kita harus mampu memimpin diri kita sendiri. Paham? Paham, Pak. Nah, masyarakat menjadi demokratis, dan apa kira-kira nilai-nilai inti dari demokratis? Yang pertama tadi saya katakan adalah kedaulatan rakyat. Jadi dalam negara Indonesia, kedaulatan tertinggi adalah kedaulatan rakyat. Jadi ada yang mengatakan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Nah, jadi rakyat mempunyai kedaulatan penuh terhadap proses demokrasi yang ada di Indonesia. Misalnya dengan adanya keterwakilan rakyat di DPR, DPRD, itu sebenarnya mereka hanya wakilnya rakyat. Ya. Pertanyaannya, jika wakil rakyat sudah tidak mampu memperjuangkan hak-hak rakyat, kira-kira pendapat Anda seperti apa? Harus diturunkan, Pak. Gak usah jadi DPR lagi. Nggak usah benar ya? Pak. Iya, harus diturunkan, kadang enggak kayak gitu. Iya, betul, sepakat. Jadi kebanyakan dalam sistem politik Indonesia, rakyat selalu dijadikan sebagai makanan empuk. Ketika momen-momen politik mereka hadir di tengah-tengah rakyat, ketika sudah terpilih mereka hampir melupakan pada rakyat itu sendiri. Bahkan mereka banyak terlibat daripada kasus korupsi. Nah, wakil-wakil rakyat yang seperti ini harus menjadi perhatian kita. Artinya ketika dia mencalonkan lagi, ya jangan dipilih, gitu ya. Iya Pak. Betul. Nah, yang kedua adalah terkait dengan partisipasi masyarakat. Ya, demokrasi sangat erat kaitannya dengan partisipasi masyarakat, karena mereka tidak bisa menjadi pemimpin jikalau kita tidak bisa memilih mereka, betul? Jadi kita sebagai rakyat harus berpartisipasi aktif, ya, mengawasi, mengevaluasi, dan juga melakukan kontrol terhadap pemerintah, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, agar tatanan ketatanegaraan Republik Indonesia itu jauh dari sifat-sifat KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena korupsi menjadi perhatian besar bangsa Indonesia, terutama di era yang sekarang. Hampir rata-rata korupsi itu sangat menyengsarakan negara maupun rakyat itu sendiri. Yang berikutnya, nilai-nilai inti dari demokrasi adalah terkait dengan akuntabilitas. Maksudnya adalah harus
kecakapan, profesionalitas di dalam kepemimpinan maupun di dalam penyelenggaraan pemerintah, agar masyarakat atau rakyat bisa mengakses informasi ataupun bisa merasakan pelayanan masyarakat, atau bahasa kerennya adalah negara harus hadir di dalam ke dalam rakyat. Ya, karena tadi yang pertama adalah kedaulatan rakyat. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Jadi negara harus hadir di tengah-tengah rakyat. Ya, dan itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Itu nanti silakan dipelajari. Yang berikutnya, nilai-nilai inti dari demokrasi adalah terkait dengan persamaan atau equality. Maksudnya ini adalah kita tidak boleh membeda-bedakan antar suku, adat, agama, dan lain-lain sebagainya. Semua warga negara Indonesia itu punya hak yang sama di dalam pelayanan yang diberikan oleh negara, baik itu adalah terkait dengan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Jadi tidak boleh ada diskriminasi atau kesenjangan sosial, baik dalam pembangunan ataupun di dalam proses pelayanan yang diberikan oleh negara. Dan itu semua diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini yang kadangkala kalau kita sudah paham tentang demokrasi, tapi pada prakteknya ada golongan-golongan yang ingin menyamakan. Misalkan pengen membentuk sebuah negara yang negara itu adalah hanya diikuti oleh mayoritas Islam, misalkan ya, negara khilafah. Nah, ini juga tidak boleh, karena negara kita adalah negara yang berasaskan Pancasila, berideologi Pancasila, dan semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Seperti sudah saya katakan sebelum-sebelumnya, ideologi-ideologi luar yang masuk ke negara Indonesia bukan ditolak, tapi tertolak. Kenapa tertolak? Ya itu tadi, bahwa founding father kita, para pendiri bangsa sudah menyepakati bahwa dasar negara kita adalah Pancasila. Nah, ini Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Negara Indonesia bukan menganut sistem ekonomi liberal kapitalistik, juga bukan sistem ekonomi etatik atau sebuah negara. Tapi sistem ekonomi yang cocok bagi negara kesatuan Republik Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila, atau yang dikenal dengan sistem ekonomi kerakyatan. Nah, itu juga diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Sistem ekonomi pasar tetap mewarnai kehidupan perekonomian. Nah, ini dia. Ini sangat penting ya terkait dengan sistem perekonomian yang ada di negara Indonesia. Hampir rata-rata kelas menengah ke atas itu menggunakan sistem kapitalis. Indonesia bukan anti kapitalis atau liberal, tetapi adalah bagaimana kita mampu menerapkan bahwasanya adalah sistem ekonomi yang ideal bagi negara kesatuan Republik Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan. Karena sistem ekonomi kerakyatan ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Ada yang tahu bunyi pasal 33? Silakan. Silakan. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Yang tahu silakan. Halo. Iya, Pak. Pasal 33, Pak.
Pasal 33 UUD 45 bunyinya seperti apa? Jelaskan semua. Yang bisa monggo silakan. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, Pak. Oke, ada yang lain? Pasal 33 kan banyak, pasal 1, pasal 1. Ayo. Monggo. Ini yang bersuara satu doang ini. Umpan kemana? Ada Pak, ada. Ada, Pak. Ada Pak, ada Pak. Ada Pak. Ada, Pak. Oke, nggak ada pertanyaan lagi, silakan. Iya Pak, intinya pasal 33 di Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu tentang kekayaan alam Indonesia. Oke. Jadi di dalam pasal 33 itu bisa diatur tentang ekonomi kerakyatan, salah satunya adalah koperasi. Koperasi itu sebenarnya salah satu upayanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ya, idealnya seperti itu. Tapi pada faktanya hari ini banyak juga koperasi-koperasi yang malah menyengsarakan rakyat karena di sana bukan sistem kekeluargaan, tapi lebih pada menguntungkan kelompok atau bahasanya malah menggunakan sistem retenir. Nah, ini yang harus juga kemudian menjadi perhatian Anda semua sebagai mahasiswa yang notabene adalah punya daya pikir kritis, intelektual dan akademis. Nah, kira-kira yang salah gimana? Nah, itu silakan menjadi renungan kalian bersama. Yang kedua, apakah pasar sekarang sudah banyak menguntungkan rakyat kecil? Ya, rakyat kecil. Apalagi di era pandemi sekarang, UMKM. Ya, banyak menjerit karena penjualan menurun. Ya kan, dan lain sebagainya, sehingga rakyat banyak yang merasakan dampaknya daripada pandemi sekarang. Apakah negara sudah hadir? Nah, itu juga kalian harus bisa membuat sebuah renungan-renungan yang supaya ketika nanti kalian berada dalam sistem atau mungkin suatu waktu nanti kalian sudah menjadi wakil rakyat, pemimpin di sebuah daerah, kalian harus benar-benar bisa mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan golongan atau pribadi. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh kita semua.
maka dari itu Pancasila itu sangat penting kita semua agar supaya kemudian kita tidak terjebak pada pemikiran yang liberal ataupun yang kapitalistik, sehingga dalam perilaku kita atau paling tidak bisa menganalisa lah mana yang sekiranya ini sangat pro kerakyatan dan yang mana kemudian kebijakannya tidak pro terhadap rakyat. Dan ini juga penting bagi mahasiswa agar supaya kemudian tidak terjebak dalam daya kritis yang membabi buta. Artinya kalian harus dibekali oleh ilmu pengetahuan dan juga kajian-kajian literatur yang kaitannya dengan Sila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apakah semua kebijakan pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, itu sudah sesuai dengan keinginan rakyat? Nah, ini yang harus diperhatikan oleh kalian semua agar kalian tidak menjadi korban politik lah artinya itu. Karena pilkada itu 5 tahunan sekali salah pilih 5 tahun kita akan sengsara. Nah, itulah yang harus diperhatikan dengan sistem demokrasi yang sekarang. Karena sistem politik kita benar-benar belum menerapkan sistem Pancasila, masih mengedepankan siapa yang punya modal. Nah, maka tidak heran dalam setiap penyelenggaraan pilkada aja habis sekitar miliaran. Nah, ini kos politik aja sangat luar biasa besar. Nah, sehingga ketika mereka terpilih, mereka harus berpikir bagaimana mereka mengembalikan kos politik itu tersebut. Nah, inilah yang menjadi kelemahan dalam sistem demokrasi yang sekarang. Nah, kira-kira kalau dalam sistem politik kita, kira-kira apa yang pas supaya kemudian pemimpin dan wakil rakyat itu tidak terjerat pada kasus korupsi dan lain sebagainya. Nah, ini yang teman-teman sekalian harus bisa merevolusi lah bahasa saya, merevolusi daripada paradigma atau cara berpikir politik sekarang. Nah, sehingga ketika mereka menjadi sebuah pemimpin, yang ada dalam pikiran mereka itu adalah kepentingan rakyat. Itu kira-kira. Silakan, ada pertanyaan. Bisa dipahami ya? Bisa. Bisa dipahami ya. Ini saya baru sekedar info. Saya baru dapat surat edaran untuk UAS. Sudah dapat belum surat edaran UAS? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Pak. Ya, Pak. Belum, Pak. Belum. UAS itu akan dilaksanakan pada tanggal 11 Januari sampai dengan 15 Januari. 11 Januari. UAS Januari. tanggal 11 Januari sampai tanggal 15 Januari. Itu UAS. Nah, di sini bagi dosen dan mahasiswa yang belum memenuhi jumlah 4 kali pertemuan diberikan waktu pada tanggal 4 Januari sampai dengan 8 Januari. Nah, ini untuk kelas kita sudah berapa kali pertemuan? Halo? Kurang tahu, Pak.
Enggak dihitung. Ah, emang nggak ngatur? 1, 2, 3. 3 sambil ngajum. 4 ya? 3 atau 4, Pak? 4, Pak. Tapi Langsung satunya aja gitu, PS. bayangin tuh. 5, Pak. 4 atau 5, Pak? Iya, 4 atau 5, Pak. Ya udah berarti tanggal itu ya nggak apa-apa kalau setiap hari masuk nggak apa-apa ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Memenuhi dari total jumlah 14 kali pertemuan. Iya, Pak. Siap. Siapa? Tugas video, konten video sudah ada yang selesai. Setengah lagi, Pak. Masih proses, Pak. Bagian belum, Pak. Masih TW, Pak. Sedikit lagi, Pak. Tinggal edit akhir. Oh ya udah, berarti pas tatap muka minggu depan harus sudah selesai ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Iya, Pak. Sudah selesai dan juga konten itu harus bisa mengedukasi netizen. Bapak. Saya berdua sama Ayu, HP saya mati. Gimana? Saya HP berdua sama Ayu, HP saya mati, Pak. Oh, dicas lah. Nggak bawa casannya, Bapak. Gimana? Nggak bawa casannya. Ya Allah. Kasihan amat. Iya kan, Pak? Boleh nggak, Pak? Bisa nggak? Boleh, silakan nggak apa-apa. Makasih, Bapak. Oke, Anda. Alfian mana Alfian? Alfian Iya, Syah. saya, Pak. Ada ya? Iya, saya hadir, Pak. Hadir, mantap. Silakan ada pertanyaan, monggo silakan. Ada yang ini sistem paradigma dalam pembangunan era globalisasi. Ya, jadi pada prinsipnya gini aja lah. Kalian sebagai mahasiswa harus jangan anti terhadap politik ya, karena setiap kehidupan itu sangat erat kaitannya dengan politik. Ya, ingat itu. Kalau misalkan kalian antipati terhadap politik, nanti kalian menjadi korban politik. Paham nggak? Paham. Paham. Dalam setiap kehidupan apapun, politik pasti akan berlaku di dalam kehidupan. Misalkan kita mau makan aja, kita harus menggunakan harus berpikir bagaimana caranya kita dapat makan. Nah, mungkin kemudian tiba-tiba di depan kita sudah ada nasi kan, sudah ada lauk kan, begitu kan? Tidak mungkin. Kita harus berpikir yang pertama beras. Nah, supaya dapat beras bagaimana? Ya kan, kalau yang kerja dapat upah, beli beras baru bisa dimasakkan, gitu kan? Iya, Pak. Nah, misalkan di dalam kampus nih, ya ada pemilihan BEM, nah kalian harus terlibat, ya kan? Ada UKM, kalian harus terlibat, karena mahasiswa harus terlibat dalam sistem politik yang ada di kampus juga. Betul itu. Betul. Betul, Pak. Betul, Pak. Wah, iya, jangan betul-betul doang, harus paham. Iya, Pak. Iya, Pak. Siap, Pak. Siap. Insya Allah menjalankan. Apa saya pengen tanya ke Ayu yuk. Ayo. Iya, Pak. Ini yuk. Oh, dalam fenomena yang sekarang, sistem ekonomi Indonesia
itu sudah sesuai belum dengan sistem ekonomi yang dianut dalam sistem ekonomi Pancasila atau yang dikenal dengan sistem ekonomi kerakyatan. Apa, Pak? Ayo, Iya. menurut kamu Ayu, ya, sistem ekonomi Indonesia yang sekarang sudah menerapkan sistem ekonomi kerakyatan belum? Udah kedengeran ini, Gimana? Pak. Jaringan mesti udah apa, Pak? Ekonomi Indonesia yang sekarang udah apa? Jaringannya putus-putus, Pak, gak kedengeran. Ya Allah. Nggak kedengeran ya, berarti saya ngomong beneran tadi. Putus-putus, Pak. Waduh. Kita gini aja dah. Kita sepakati aja ya sampai jam 11 ya. Iya, Pak. Kan Iya, Pak, ya. cowok juga Jumatan, Pak. Percuma saya ngomong juga kalian nggak dengar kan? Saya dengar, Pak. Oh ya, katanya putus-putus tadi bilang. Ada yang Mungkin ada sebagian yang jaringannya agak Oh, iya, Pak, jaringannya putus-putus. ada juga jaringannya yang bagus, Pak, gitu. ya udah, Siti bisa bantu nggak pertanyaan saya tadi? Siapa, Pak? Pertanyaan saya yang tadi untuk Ayu bisa nggak kira-kira bantu jawab? Saya, Pak. Hmm. Menurut saya ekonomi sekarang sama ekonomi Pancasila belum sesuai gitu. Kenapa belum sesuai? Terlihat aja sekarang perekonomiannya semakin menurun gitu. Pedagang juga jadi susah, penghasilannya jadi kurang gitu. Mungkin karena emang pemerintah juga banyak yang korupsi dan tidak bersikap adil kepada rakyat dan hanya memeras uang rakyat gitu demi kepentingan pemerintah sendiri. Begitu, Pak. Oh, gitu. Terus kira-kira apa yang harus kamu lakukan melihat fenomena itu? Tadi kan saya sudah menjelaskan sedikit terkait dengan pada sistem demokrasi, di mana kedaulatan tertinggi negara Indonesia adalah ada di tangan rakyat. Dan rakyat selalu dilibatkan dalam proses partisipasi politik dalam pemilihan eksekutif maupun legislatif. Harus berpikir kritis dan terlibat politik gitu masyarakat. Dan Gitu ya? harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan demokratis. Betul. Betul. Jadi harus paham itu ya. Aryo Sapardi mana? Aryo Sapardi mana? Halo Pak, jaringan Pak, putus-putus. Melihat fenomena hari ini yang hampir kapitalis menggerus ekonomi kerakyatan. Ya, tadi saya katakan bahwa Indonesia bukan anti kapitalis, karena pembangunan itu sudah menjadi sebuah kebutuhan bagi bangsa Indonesia. Ya, tapi pembangunan harus juga
mementingkan daripada pembangunan ekonomi kerakyatan agar supaya pembangunan itu berkeadilan sesuai dengan daripada tujuan Pancasila itu sendiri. Kira-kira seperti apa analisa sampean? Aryo? Aryo? Dewi Anjani mana Dewi Anjani? Ya Pak. Ya silakan bantu jawab. Gimana Pak pertanyaannya tadi? Aduh, jadi gini, sekarang kan hampir ada pendapat bahwa kapitalis sekarang mendominasi ya, sehingga dalam proses pembangunan itu banyak mengorbankan rakyat kecil atau yang bergerak di dalam ekonomi kerakyatan. Banyak dibangun gedung-gedung pencakar langit, tapi sebenarnya di daerah sekitar banyak juga rakyat kecil yang sedang berjuang di negerinya sendiri. Tadi saya katakan Indonesia bukan anti kapitalis, tapi dalam proses pembangunan itu harus mengedepankan prinsip keadilan sosial agar supaya ada sebuah pemberdayaan bagi rakyat supaya bisa hidup di negaranya sendiri, bukan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Halo? Iya benar. Gimana pendapat Anda? Ya, pendapat saya setuju dengan apa yang Bapak bicarakan tadi. Menurut saya, kalau misalnya pemerintah mau membangun seperti gedung pencakar langit atau fasilitas lainnya, pemerintah harus terlebih dahulu memperhatikan rakyat-rakyat kecil seperti orang-orang yang tidak mempunyai rumah. Seharusnya pemerintah lebih memperhatikan ke sana dulu, baru kalau misalnya mau membangun suatu fasilitas, seharusnya sih rakyat kecil dulu ya yang diberi fasilitas, baru yang di atasnya. Begitu ya, memperhatikan dan memberikan fasilitas kepada rakyat sebelum membangun sesuatu ya. Iya betul. Nah itu fenomena penggusuran masih banyak terjadi, itu bagaimana menurut sampean? Menurut saya, kalau misalnya pemerintah ingin membangun sesuatu, pemerintah harus mempunyai solusi untuk rakyat yang berada di tempat itu. Misalnya pemerintah ingin membangun MRT, nah itu di situ kan banyak juga ya rakyat-rakyat kecil yang tinggal di situ. Seharusnya pemerintah memikirkan itu terlebih dahulu. Bagaimana ke depannya rakyat tersebut ingin dikemanakan mereka. Oke, mantap. Jadi ditata atau penataan ya. Iya betul sekali Pak. Karena terkadang kala juga begini, karakter bangsa Indonesia terutama kadangkala negara juga dilema. Contoh di bantaran kali itu kan banyak warga-warga atau rumah yang kumuh ya. Iya betul. Nah, yang kemudian mengakibatkan tersendatnya aliran sungai, betul? Betul. Dan kemudian berakibat banjir. Betul. Nah, tapi ketika kemudian negara hadir, karena itu negara kan harus berpikir mementingkan hajat hidup orang banyak, ya, betul? Betul. Nah, banjir itu kan kalau misalkan
terkena dalam suatu wilayah kan yang kena wilayah itu sendiri kan, bukan hanya yang di bantaran kali kan. Iya betul. Jadi kalau misalkan negara menggusur warga yang ada di bantaran kali, kira-kira disebut sebagai pro terhadap rakyat atau yang kontra terhadap rakyat, kira-kira itu seperti itu. Kalau menurut Dewi Anjani? Menurut saya itu pro ya Pak, tapi dalam konteks pemerintah sebelumnya harus mempersiapkan dulu rakyat yang tinggal di bawah situ harus dikemanakan dulu gitu. Maksudnya pemerintah sebelum mengatasi banjir tersebut, pemerintah harus udah ada solusinya untuk orang-orang yang berada tinggal di situ. Oke, mantap. Ini kayaknya sampai cocok jadi seorang anggota dewan ini. Aduh. Iya Pak, cocok. Terus siapa lagi nih yang di sini ya? Ada siapa nih? Muhammad Alfian. Ulan Pak. Ulan. Dia pinter. Gimana nih? Saya nggak kenal Pak. Ada yang namanya Ulan Pak. Dirga mana yang namanya Dirga? Ada yang namanya Dirga nggak? Itu Pak keluar tadi jaringannya putus. Gak tahu kuotanya habis Pak. Terus Dirga paketnya habis Pak. Oh, Ega Muti siapa nih? Ega, Iya Pak. tanya ke sampean nih. Dalam konteks partisipasi politik, ya rakyat terhadap negara dalam proses pilkada, melihat fenomena rakyat selalu dijadikan sebagai makanan empuk bagi para politikus untuk menjaring suara. Dan dari kebanyakan mereka ketika terpilih mereka lupa terhadap yang memilih. Nah, kira-kira kalau Anda sebagai yang punya hak suara dalam kontestasi politik, melihat fenomena itu, kemudian kamu harus seperti apa? Ya kalau menurut saya Pak, di setiap politik atau pilkada begitu ya emang rata-rata emang seperti itu ya kan. Jadi ya kita akan misalnya emangnya dia menyeleweng atau hitungannya tidak menepati janji itu, ya kita akan tagih terus Pak. Akan kita ingatkan. Seperti contohnya kita turun ke jalan atau kita sampaikan. Iya, kita ingatkan. Kita ingatkan, itu ya. Oke. Ya artinya di dalam proses sistem politik Indonesia, rakyat juga harus melek politik ya. Betul. Iya Pak. Harus melek politik, harus paham politik, dan harus memahami sistem politik agar iya Pak, betul. Tujuan daripada Undang-Undang Dasar 1945 di mana kedaulatan rakyat itu tertinggi. Nah, sehingga mereka itu adalah keterwakilan rakyat, bukan mereka kemudian bisa berbuat sewenang-wenang terhadap rakyat. Tapi rakyatlah yang kemudian harus bisa menjadi agent of control, agent of change, ya kan? Supaya ada kontrol, biar mereka tidak sewenang-wenang dan juga kebablasan di dalam memimpin suatu lembaga atau negara. Oke, di jam berapa sekarang? Jam 11 kurang 3 menit, Pak. Mau sholat, Pak? Sudah cukup ya? 3 menit. Boleh, Pak? Iya, Pak, cukup. Alfian. Alfian, ya, Pak, baik, Pak. Gimana? Kita cukupkan sampai jam 11 ya?
Ya Pak, dicukupkan aja karena udah mau sholat Jumat juga. Pak. Tolong direkam ya dari yang hadir sampai dengan yang materinya dan lain sebagainya ya. Tolong direkam ya. Iya Pak. Nanti si Julfikar biasanya. Aman berarti ya. Aman, Pak. Oke, udah aman. Oke. Nanti ketua kelas tolong ingatkan sebelum 1 minggu sebelum UAS, kalau bisa ditentukan, ya kan, karena kelas ini baru berapa kali pertemuan gitu ya. Ya Pak. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Selebihnya nanti kita diskusikan di kelas tatap muka, sekaligus tugas konten video yang muatannya isinya adalah untuk memberikan edukasi terhadap para netizen agar paham tentang sistem ketatanegaraan dan juga paham tentang Pancasila dan pentingnya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Selamat Jumatan bagi yang laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Aku keluar. Jangan keluar dulu di SS. Sekar itu keluar katanya restart HP-nya. Tadi dia masuk. Udah.